Baik, saya akan merespon beberapa kejadian atau juga ada pertanyaan yang lebih banyak terkait dengan COVID-19. Tidak apa-apa, kita tidak harus tabu berbicara soal itu. Sejujurnya saya sudah menyampaikan himbauan melalui IPIM kepada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang sudah mengumumkan bahwa masa tanggap darurat COVID-19 itu sampai tanggal 29 Mei. Saya keberatan, sebab itu bisa merupakan teror halus untuk rakyat. Loh, sampai Mei, loh, sampai kan gitu kan, banyak. Oh, masuk ke saya itu Masya Allah, nek penjenengan kira-kira HP ini aman-aman saja. HP saya itu ada apapun langsung wis ribuan. Jadi saya berharap bapak-bapak yang mendapat amanat untuk BNPB ini, cobalah usahakan menghibur masyarakat, usahakan mengurangi ketegangan di masyarakat. Saya berharap masa tanggap darurat atau tanggap bencana itu per 14 hari saja, karena masa inkubasi kan 14 hari toh. Nanti kalau butuh panjang diperpanjang lagi, butuh meneh panjang lagi, butuh meneh tambah lagi, tidak apa-apa. Jangan langsung 29 Mei. Waduh, itu ketakutan masyarakat, ketakutan. Jadi saya mohon, belum terlambat kok untuk meralat, itu belum terlambat. Kalau penjenengan memang punya pendapat sama dengan saya bahwa tugas kita sebagai tokoh itu menenangkan, menyenangkan, menenteramkan masyarakat. Iya, memang katakanlah ada bencana ini memang sampai misalnya akhir Desember misalnya, ya tidak usah diomongin akhir Desember lah ya. Sama dengan dokter itu. Dokter itu walaupun neruh loro itu loh, gak muni wah sampean gawat iki. Ndak ono dokter ngono. Mesti dokter dianjurkan supaya menghibur, menyenangkan pasien. Walaupun sebenarnya sakit. Dan bahkan sudah tinggal beberapa hari, jangan katakan kepada yang sakit. Biar nggak jadi tambah stres. Dan stres itu adalah justru melemahkan imun. Penyiaran pernah baca cerita bagusnya, saya yakin bukan hoax, cerita zaman dulu, dan itu ceritanya para wali ya. Mungkin kalau lupa saya ingatkan lagi bahwa ada seorang wali yang kasyaf. Kasyaf itu bisa melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh umumnya orang, bisa melihat virus atau penyakit. Jadi seorang wali ini ketika berjalan dalam perjalanan ketemu virus. Kok bisa? Iyalah, nek tingkatnya wali kita tidak usah heran ya. Bisa, namanya kasyaf itu sudah terbuka hal-hal yang menurut umum gaib. Menurut dia, menurut wali ini umumnya memang begitu, kasyaf. Ya sama dengan kita bisa merasakan adanya jin, atau bahkan melihat penampakan jin. Kalau wujud asli memang susah, tapi kalau penampakan atau jelmaan mudah sekali. Kan tidak semua bisa melihat toh, tergantung level spiritualnya kan. Ya seperti itu. Jadi wali ini ketemu virus. Virus itu sebenarnya makhluk syahadah, bukan makhluk gaib lah. Virus itu bukan makhluk gaib. Yang makhluk gaib itu jin. Kalau virus itu makhluk syahadah, makhluk nyata, tapi cilik gitu loh. Engko nek dilihat dengan mikroskop atau kaca pembesar bisa kelihatan besar. Lah, wali itu seperti itu. Nggak usah pakai kaca pembesar, langsung bisa melihat. Ditegur. Harapnya dikon. Kira-kira gitu cara bahasa Al-Qadari. Virusnya tanya, harapnya dikon. Arab yang Damaskus. Damaskus itu ibu kota Syria sekarang, dulu ibu kota Bani Umayyah. Lapo? Ada tugas. Tugas dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas apa? Untuk membunuh orang.
Wali tidak terkejut karena wali sudah tahu desain atau prosedur tetapnya pelaksanaan kodok dan kodar. Wali tenang aja. Membunuh berapa orang? 1000. Ya, wali dengan tenang, ya wis, kalau itu memang tugas, laksanakan dengan baik, tapi 1000 loh ya, janji loh 1000 loh ya, gitu. Tenang. Sudah beberapa waktu berlalu, yang mati ternyata 50.000. 50.000. Wali terkejut, kemudian ya entah dengan cara ilmunya wali menemui virus-virus ini. Terus kira-kira gitu ya. Terus lah kan janji 1000 tuh. Lah ini loh yang mati kok 50.000 gimana? Virus ya tenang-tenang aja jawabnya. Iya, saya memang 1000 yang saya bunuh, itu tugas saya. Nah kok 50? Itu 49.000 itu yang takut itu. Jadi mereka takut aja, saya tidak bunuh. Itu bukan tugas saya. Jadi efek mereka karena ketakutan mati. Jadi takut itu menyebabkan mati lebih besar daripada virus itu sendiri. Virus bisa mati 1000, takut 49.000. Ini kisah andai kata hoax, tapi zaman dulu nggak ada hoax ya. Oh, ada di kitab kok. Cerita ini ada di kitab. Andai kata tidak sesungguhnya, andai kata ilustratif, sifatnya penggambaran saja, tapi pelajaran baik. Sekarang ilmu kedokteran kan juga membenarkan bahwa ketakutan itu atau stres atau apalagi depresi itu menyebabkan mudahnya penyakit masuk. Bahkan saya pernah mendapatkan keterangan dari seorang dokter bahwa virus ini sebenarnya tidak akan menyerang orang yang sehat, tidak kuat, tidak mampu. Virus itu hanya mampu menyerang orang yang risiko tinggi atau berisiko, punya penyakit bawaan sudah. Sing wis tuwek-tuwek ngono kuwi ya. Kan mesti enek to. Sing enom karo sing tuwek kan ya potensial sakit yang tua. Sebenarnya bukan karena ganasnya virus, tapi diri kita yang kurang pertahanan. Makanya saya menghimbau kalau memang bisa diubah keputusan BNPB itu, diubahlah per 14 hari saja atau per tengah bulan aja untuk mengurangi stres ini loh. Untuk mengurangi loh. Cek suwe ya. Akhirnya enek saya mengumumkan bahwa kita tidak tarawih dan tidak sholat id. Iku gue ngopo-opo iku. Wis diumumne. Tidak usah tarawih. Lah wong cek posone lho cek suwe. Cek setengah bulan gas. Waktu itu diumumkan masih hampir 1 bulan masih. Gitu itu juga tidak bagus. Sebagai tokoh harus sadar bahwa ucapan tokoh ini mau tidak mau didengar rakyat, didengar umat. Maka yang keluar dari mulut para tokoh harus yang menghibur, yang menyenangkan. Kalaupun menakutkan, pakai sendiri, tidak usah diumumkan. Gitu loh ya para tokoh ya. Saya berharap panjenengan mendapatkan amanat dari rakyat dan dari Allah SWT untuk memimpin umat ini harus wise, harus bijak. Ngono ya ngono ning ojo ngono. Andai saja benar bahwa virus ini bahkan masih sampai akhir Desember, jangan katakan. Sudahlah, diperpanjang masa tanggap darurat sampai tanggal 15 April. Ternyata 15 April jik belum, diperpanjang sampai 30 April. Jik belum sampai 15 Mei. Jik belum sampai 31 Mei. Jik belum sampai tengah Juni dan seterusnya. Tidak apa-apa. Biar rakyat ini menanggung bebannya tidak berapa berat. Tadi malah ada kita harus total 3 hari tidak kemana-mana. Batuk mungkin. Orang yang tidak makan kalau tidak kerja itu bagaimana? Mohon maaf, makanya saya bismillah, moga-moga penyanyi juga bisa niru. Saya mengeluarkan dana khusus untuk para peminta. Sudah saya amanatkan, sudah. Moga-moga penyanyi begitu ya, lebih baik membantu daripada dibantu. Lebih baik sedekah daripada disedekahi. As-shadaqatu tatfa'ul bala.
Sedekah itu bisa menolak bala. Andai kata virus misalnya mau ke kita, tapi karena kita sedekah, virus sungkan. Oh iya, kontra sedekah, padahal Nabi bersabda, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Itu penting loh. Gini nih sederhana tapi secara spiritual luar biasa. Di antara banyak amal baik itu yang paling dominan untuk menghindarkan kita dari musibah itu adalah sedekah. Sak kuate sak duweni, sak isone. Kalau bisa penyanyi wis bismillah dalam rangka tanggap darurat ini saya keluarkan dana sekian untuk para peminta. Insya Allah dengan begitu nanti tidak akan ada kejahatan. Kalau tidak, waduh, bisa dibayangkan uang itu nek wis urusan perut gelap. Nek wis iki wis di PHK, wis gak ono duit dan sebagainya, waduh. Saya tidak bayangkan kalau sampai terlalu lama ini. Jadi saya sangat berharap para pemimpin, para pimpinan, para tokoh, ayo kita senangkan umat, tenangkan umat, hibur umat. Dalam keadaan seperti ini yang mereka butuhkan adalah ketenangan dan hiburan. Syukur ada uluran tangan untuk sedekah. Saya juga menghimbau di berbagai instansi yang saya ada, ayo keluarkan, tidak usah eman-eman, wis. Ya tentu enggak usah, jangan sampai kuabe ditokne ndak ya. Misalnya di lembaga ini, oke, potong penghasilan saya ini, di lembaga sana potong. Kan gitu lebih baik. Saya berharap baik.